Oke, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kita belajar bagaimana untuk kita bisa memulai penelitian kita dan membuat laporannya dengan baik. Hari ini kita memiliki topik desain penelitian atau rancangan penelitian. Dalam desain penelitian, kita untuk melakukan suatu proyek penelitian, kita akan membuat beberapa kerangka penelitian, ya, kerangka yang berdasarkan dari apa laporan yang ingin kita tuliskan. Kita membuatnya dengan mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah yang sedang kita ingin studi, ya, apa yang sedang ingin kita teliti. Kemudian yang kedua, aspek apa dari subjek yang akan kita teliti. Dan yang ketiga, untuk hal yang pertama, yaitu apa signifikansi dari studi kita. Jadi yang pertama tadi apa yang sedang kita teliti, kemudian aspek dari subjek apa-apa saja yang akan diteliti, kemudian apa signifikansi dari studi kita ini atau penelitian kita ini. Nah, itu nanti akan kita jabarkan, kita masukkan ke dalam pendahuluan, perumusan masalah, tujuan, dan justifikasi atau penegasan, ya. Jadi dia di pendahuluan itu kita akan tegaskan apa signifikansinya, apa manfaatnya dari studi kita itu. Semuanya kita jelaskan pada bagian yang pertama dari bisa skripsi atau karya tulis ilmiah kita. Kemudian yang kedua, kita akan membuat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini kita akan bertanya apa yang berkaitan dengan apa yang ingin kita studi, atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi kita. Di situ kita akan tuangkan tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini juga akan kita selaraskan dengan bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, introduksi, agar dia tetap memiliki skema yang sistematis, ya, sampai kepada kesimpulan, ya. Jadi dia di tinjauan pustaka itu kita akan menerangkan semuanya, dan di situ juga kita akan membuat semacam justifikasi dari apa yang akan kita lakukan, penegasan dari apa yang akan kita lakukan. Kemudian di bagian yang ketiga kita berbicara tentang metodologi. Di sini kita akan mempertanyakan bagaimana penelitian kita akan kita lakukan. Jadi ini berbicara tentang sampel dan sampling, ya. Terus pengumpulan datanya bagaimana, dan pengukuran serta analisis terhadap data yang telah kita kumpulkan. Sesudah kita lengkap dalam mengerjakan metodologi, tentu saja metodologi ini itu juga tetap kita dasarkan kepada tinjauan pustaka, ya. Nah, kemudian di metodologi ini kita harus jabarkan metode-metode yang akan kita pakai dalam penelitian kita dengan tepat. Bisa berdasarkan dari textbook atau berdasarkan kepada peneliti-peneliti sebelumnya yang mendekati dengan studi kita. Tapi kita harus terapkan di dalam metode agar bagaimana kita melakukan studi kita itu tidak bias atau tidak simpang siur. Yang keempat itu adalah bagian hasil dan pembahasan, di mana kita telah menjalankan penelitian kita mendapatkan hasil, kemudian kita membahas hasil tersebut. Di sini kita akan bertanya apa yang telah kita temukan di dalam penelitian kita, apa yang telah kita temukan, dan bagaimana implikasinya.
apa yang menjadi implikasi dari temuan kita. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang konklusi atau kesimpulan dari penelitian kita. Dan apa rekomendasi kita untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita setelah mendapatkan hasil, kita analisis datanya, kita bahas juga implikasinya antara variabel yang satu dengan yang lain. Kemudian kita akan simpulkan hasil kita tersebut. Dan kemudian kita akan membuat rekomendasi untuk penelitian di masa depan. Desain penelitian, kalau kita definisikan, itu akan mengacu kepada bagaimana kita merancang, membuat struktur, dan membuat strategi penelitian. Jadi dia merupakan cetak biru daripada proses penelitian kita. Di situ dia akan menjadi tuntunan kita untuk melakukan penelitian. Sebagai contoh di sini ya, proses dari penelitian empiris ya. Di sini ada data koleksi berkaitan dengan data coding dan editing, kemudian berkaitan dengan testing hipotesis, data analisis dan interpretasi, kemudian pemurnian teori atau pengkhususan teori, kemudian kita akan dan itu akan berimplikasi pada observasi yang kita ingin lihat. Kemudian kita akan mempelajari fenomena yang terjadi, baru kita akan menentukan masalah dan objektif atau tujuan dari penelitian. Ini akan berkaitan dengan membangun teori bingkai. Kemudian kita akan mengembangkan hipotesis akan berimplikasi pada pengembangan definisi operasional untuk variabel-variabel penelitian, dan ini akan berhubungan dengan rancangan sampling ya. Jadi semuanya itu berkaitan dan prosesnya itu akan membantu kita untuk membuat suatu rancangan penelitian yang baik. Jadi tadi kita sudah bicarakan bahwa rancangan penelitian merupakan blueprint ya, yang akan menuntun kita menyelesaikan penelitian kita. Nah, di dalam desain penelitian ini kita akan melakukan validitas konklusi ya. Validitas konklusi di mana di sini akan diuji kualitas dari desain penelitian kita dengan validitas ini ya. Validitas konklusi itu mengacu kepada kemampuan peneliti untuk menarik kesimpulan yang akurat dari penelitian. Kesimpulan yang akurat dari penelitian. Dan validitas konklusi ini merupakan derajat atau tingkatan daripada studi. Itu ada dua garis besar, ada validitas internal. Di sini berbicara tentang kebenaran dari kesimpulan yang melihat kepada hubungan di antara variabel-variabel yang kita uji atau yang kita periksa, di mana baik si penemuan penelitian secara akurat itu menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian itu terhubung satu dengan yang lainnya. Itu internal validity. Jadi dia berbicara tentang temuan-temuan kita itu variabel-variabelnya berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan validitas eksternal itu generalisasi dari temuan kita terhadap populasi yang dimaksudkan ya. Populasi yang ditujukan, di mana subjek-subjek yang tepat dipilih untuk melakukan studi atau melakukan penelitian ya. Nah, dalam validitas konklusi ini ada internal dan eksternal validity. Kita
harus tahu bagaimana cara untuk mendapatkan validitas yang baik secara internal dan eksternal. Caranya adalah dengan secara efektif mengontrol atau mengatur 3 jenis dari varian. Apa-apa saja varian? Ada varian sistematik, di dalamnya ada varian independen dan dependen, variabel-variabel yang independen dan dependen. Kemudian ada varian confounding ya. Confounding di mana dalam penelitian confounding ini atau varian confounding ini maksudnya varian yang tidak jelas ya, yang membingungkan, di mana di dalamnya terdapat variabel-variabel yang membingungkan juga atau yang membuat gangguan ya. Nah, kemudian yang varian yang ketiga itu varian error. Varian error ini berbicara tentang error dalam pengukuran atau kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Nah, untuk mendapatkan desain penelitian yang efektif, maka kita menggunakan suatu prinsip pada kontrol yang efektif terhadap varian, yaitu sering disebut dengan prinsip Max-Minkon ya. Max-Minkon itu kepanjangan adalah kata max, maximize systematic variance. Kita harus maksimalkan systematic variance. Tadi sudah kita bicarakan bahwa dalamnya ada variabel-variabel independen dan dependen. Kemudian kita minimize, kita turunkan ya atau perkecil variance error. Ini tadi berbicara tentang pengukuran ya, pengukuran yang salah. Kemudian kita harus mengkontrol variabel-variabel yang membingungkan atau yang mengganggu ya. Bisa dari luar biasanya ya. Nah, bagaimana caranya melakukan Max-Minkon ini? Yang pertama, maximizing systematic variance. Caranya untuk kita memaksimalkan variance sistematik adalah dengan melebarkan jangkauan dari nilai variabel-variabel penelitian, meluaskan ya atau melebarkan jangkauannya ya, memperpanjang jangkauannya. Dalam penelitian, dalam eksperimen atau pengujian, di mana para peneliti biasanya memanipulasi atau membuat suatu kondisi terhadap variabel independen dan mengukur dampaknya pada variabel dependen. Dalam hal ini, maka manipulasi yang tepat atau pengkondisian yang tepat dari pengujian itu akan memastikan variabilitas yang tinggi dalam variabel independen ya. Jadi manipulasi atau pengkondisian dari kondisi eksperimental itu akan memastikan variabilitas yang tinggi dalam variabel independen ya. Jadi ini caranya kalau di dalam eksperimen. Kalau dalam studi yang non eksperimental, di mana variabel independen dan dependen itu diukur secara simultan dan hubungan di antaranya diuji atau diperiksa, maka kita harus dengan tepat memilih subjek ya. Kita harus dengan tepat memilih subjek. Dalam memilih subjek yang cukup berbeda berkaitan dengan studi dari variabel-variabel utama. Di sini kita akan memilih untuk mencegah pembatasan jangkauan ya. Jadi kita memilih subjek yang tepat dengan mencegah pembatasan jangkauan. Kemudian kita harus
berdasarkan prinsip Max Minkon, kita harus memperkecil dari variance error atau pengukuran yang error. Untuk memperkecil bagian dari variabilitas ini yang disebabkan oleh pengukuran yang error, maka kita melihat kepada sumber dari varian error. Yang pertama, sumbernya adalah kekurangan di dalam perancangan instrumen-instrumen pengukuran. Ya. Jadi ada kekurangan. Di sini kita harus benar-benar mendesain instrumen-instrumen yang tepat. Ya. Jadi kalau tidak tepat, maka di sini sudah terjadi instrumentasi error, ya, error terhadap instrumentasi. Kemudian error yang berasal dari subjek-subjek studi. Sebagai contoh, error respon, ya. Error respon atau error tanggapan yang kita dapatkan, ya. Kemudian ada faktor-faktor kontekstual, ya. Faktor kontekstual di mana dia akan mengurangi akurasi dari instrumen pengukuran, ya, sehingga pengukurannya menjadi tidak akurat, ya. Dia akan mengurangi kapasitas dari pengukuran sehingga pengukurannya menjadi tidak akurat. Bagaimana untuk menekan varian error? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen-instrumen pengukuran. Jadi instrumen pengukuran itu harus kita validasi dan kita pastikan reliabilitasnya. Kemudian apabila kita ingin mengetahui bagaimana validitas dan reliabilitas, bisa melihat di video sebelumnya tentang validitas dan reliabilitas, ya. Kemudian kita ukur variabel-variabel di bawah kondisi ideal, di dalam kondisi ideal, ya, sebisa mungkin. Jadi variabel-variabel itu diukur sebisa mungkin dalam kondisi-kondisi yang ideal. Jadi semua harus kita buat dalam kondisi yang sesuai, ya. Kalau tidak, akan terjadi bias. Contohnya juga dalam penelitian kita harus mengkondisikan hewan uji dengan aklimatisasi, ya, sehingga dia menemukan kondisi yang ideal, baru kita uji. Karena apabila tidak, kita akan menemukan yang namanya keadaan di mana hewannya bisa stres dia menghasilkan hormon yang dapat saja mengganggu hasil dari penelitian kita. Dan yang terakhir dari Max Minkon, kita harus bisa mengkontrol yang namanya varian-varian yang membingungkan atau yang membuat gangguan, ya, mengganggu. Tapi yang pertama kita harus tahu dulu apa variabel-variabel yang mengganggu. Variabel-variabel yang mengganggu bisa saja atau juga tidak berasal dari ketertarikan primer oleh si peneliti, ya. Bisa saja atau tidak berasal dari ketertarikan primer, ketertarikan utama dari si peneliti. Tetapi dapat membuat variasi yang tidak diinginkan dalam variabel-variabel studi dependen. Jadi dia berasal dari ketertarikan primer si peneliti. Mungkin si peneliti memiliki ketertarikan tertentu sehingga dia menciptakan suatu variabel yang berdasarkan ketertarikannya itu. Namun ternyata ketertarikannya itu menghasilkan variabel yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan studi yang sudah dirancangkan dalam variabel dependen, ya, sehingga dia bisa menciptakan misleading, ya. Jadi arahnya itu tidak sesuai atau hasilnya itu menjadi aneh. Anehnya itu nanti akan bisa kita lihat
ketika hasilnya keluar dan dimasukkan ke dalam analisis data, kita akan kesulitan untuk menemukan hubungan antara variabel. Itu nanti akan jelas kelihatannya, sama seperti kita kalau bermain gitar, ada satu talinya yang tidak sesuai dengan nada yang seharusnya, maka kita mampu merasakan secara intuisi kita. Terkadang di sini sang peneliti harus mampu memiliki intuisi yang mendalam untuk melihat di mana kesalahannya. Terkadang ada peneliti yang merasakan ada sesuatu yang tidak benar, tetapi tidak tahu di mana harus dibenarkan. Di sini biasanya itu berasal dari ketertarikan dari si peneliti yang menciptakan variabel yang tidak sesuai. Nah, di mana kalau variabel-variabel confounding ini tidak dikontrol, dia dapat mengkontaminasi atau membuat gangguan pada hubungan-hubungan yang sebenarnya di antara variabel, di antara variabel-variabel independen dan dependen, ya. Jadi confounding variabel itu dia membuat semacam distorsi, sehingga kita sulit untuk menemukan hubungan di antara variabel. Padahal variabel-variabel yang kita buat itu seharusnya berhubungan, sehingga kita bisa membuat suatu kesimpulan dari fenomena-fenomena yang kita dapatkan terhadap perlakuan yang kita berikan pada subjek dengan variabel-variabel itu, ya. Jadi confounding variabel ini dapat menghasilkan sesuatu yang palsu dan berbanding terbalik secara substansif di antara independent variabel dan dependent variabel. Nah, sebagai contoh, ya, ada data historis pada populasi dan panjang hidup, ya, panjang hidup populasi dan masa hidup, ya, masa hidup. Hubungan di antara kesamaan dari masalah pendengaran dan tekanan darah tinggi dengan umur, ya, bahwa grafik yang terbaru menunjukkan secara in vitro anak-anak 5 kali lebih banyak untuk mengembangkan tumor mata atau Kupffer, ya. Jadi dia tidak, contohnya yang nomor 2 ini tadi bias, ya, bias. Karena mau dihubung-hubungkan antara masalah pendengaran dengan tekanan darah tinggi, ya. Jadi dia bias, hubungannya itu palsu, ya, tidak substansial, ya. Memang kalau orang makin bertambah umur, pendengaran susah, makin bertambah umur, tekanan darah bisa tinggi, ya, tekanan darah tinggi. Tetapi hubungan di antara dua variabel ini tidaklah bukanlah hubungan yang sebenarnya, ya, bukanlah hubungan sebenarnya. Jadi polusi, jadi yang 4 ini juga, yang nomor 4, signifikansi perampok selama
musim dingin ya. Musim dingin. Nah, ini juga bias ya. Jadi variabelnya itu membingungkan. Nggak ada signifikansinya perampokan dengan musim dingin ya. Nggak ada signifikansinya. Tetapi karena bisa saja ini terjadi karena ketertarikan dari si peneliti. Si peneliti tertarik untuk hal tersebut, tetapi sebenarnya itu variabel yang hanya berdasarkan dari ketertarikannya, tidak benar-benar substansial ya. Tidak benar-benar substansial. Jadi hubungannya itu hubungan yang tidak benar ya. Bagaimana kita untuk mengkontrol dari variabel-variabel yang membingungkan ini ya? Dalam aturan eksperimental, sebagai contoh jumlah pupuk dikaitkan dengan kisaran dari pertumbuhan tanaman. Beberapa variabel potensial, variabel membingungkan yang potensial itu ada ya. Ada. Jadi kita lihat dalam experimental setting atau pengaturan eksperimental, maka dengan melakukan eksperimen dalam lingkungan yang terkontrol, sebagai contoh laboratorium, di mana kita bisa mempertahankan angka dari variabel yang membingungkan itu secara konstan. Kemudian kita menseleksi subjek atau memilih subjek. Sebagai contoh, kita mencocokkan subjek dengan eksperimen. Ya. Jadi ini settingannya adalah yang pertama, kalau dalam pengujian eksperimental kita melakukan eksperimen itu dalam lingkungan yang terkontrol ya. Supaya variabel confoundingnya itu bisa kita tahan angkanya. Kemudian kita pilih subjek ya. Pilih subjeknya dengan benar yang sesuai dengan eksperimen ya. Kemudian kita memberikan penugasan acak terhadap subjek. Jadi variasi dari variabel confounding itu terdistribusi secara merata di antara eksperimental dan grup-grup, kelompok-kelompok eksperimental dan kelompok-kelompok kontrol ya. Dalam survei penelitian kita melakukan kontrolnya itu, pengaturannya adalah dengan menyeleksi sampel ya, menyeleksi sampel. Sebagai contoh, termasuk kita memilih hanya subjek-subjek dengan karakteristik yang tepat, menggunakan gender ya, gender. Sebagai contoh, kita menggunakan tamatan kuliah laki-laki sebagai subjek. Jadi ada jelas dia jenis sampelnya. Di situ kita akan mengkontrol atau mengendalikan efek-efek membingungkan dari gender dan edukasi ya. Di situ kita akan dapat mengkontrol efek-efek membingungkan dari gender dan edukasi ya, karena di situ kita sudah menggunakan subjek yang gender laki-laki dan edukasinya itu kuliah ya. Kemudian kontrol statistik. Kontrol statistik kita melakukan antisipasi, kita ukur, dan secara statistik kita mengkontrol efek-efek dari variabel-variabel yang membingungkan. Sebagai contoh, dalam artian
kita menahan mereka konstan secara statistik ya. Jadi kita tahan efek-efek variabel itu secara statistik, dia akan konstan atau dia tidak akan berubah-ubah. Atau secara statistik kita membuang efek-efek tersebut. Jadi desain penelitian yang efektif merupakan fungsi dari kecukupan variabilitas dalam angka dari variabel-variabel penelitian. Jadi ada kecukupan atau variabilitas yang memadai ya, atau memenuhi syarat dalam angka-angka dari variabel-variabel penelitian. Kemudian dia merupakan fungsi dari presisi dan akurasi dalam pengukuran. Jadi pengukuran kita itu harus presisi dan akurasi. Yang dalam artian berarti dia tepat, hasilnya itu akan tepat, dan apabila diulangi dia hasilnya akan selalu sama ya. Itu yang disebut dengan presisi dan akurasi. Kemudian dia fungsi dari identifikasi dan kontrol efek-efek dari variabel-variabel yang membingungkan tadi, variabel-variabel gangguan. Dan yang terakhir, desain penelitian yang efektif merupakan fungsi dari pemilihan subjek yang tepat ya. Pemilihan subjek yang tepat. Desain dasar ada beberapa ya. Basic dari atau dasar dari rancangan penelitian. Ada desain eksperimental, di mana ada yang pertama true experimental studies ya, studi-studi eksperimental yang benar. Pre-experimental studies, studi-studi pra eksperimental atau sebelum eksperimental, dan studi-studi kuasi eksperimental. Sedangkan di non eksperimental design itu ada studi-studi ex post facto atau yang disebut dengan studi korelasi ya. Ex post facto atau korelasi. Salah satu dari rancangan penelitian paling sederhana adalah rancangan satu kelompok prates dan postes. Satu cara untuk sebagai contoh ya, satu cara untuk memeriksa efikasi dari sebuah obat. Sebagai contoh di sini ada O1, itu merupakan prates di mana diukur kondisi-kondisi pasien. Kemudian X itu merupakan kondisi atau intervensi ya. Apa intervensinya? Itu obat ya. Obat. Dalam hal ini kita eksperimental ya. Kemudian di selanjutnya dia akan kita ukur itu post test ya. Setelah uji kita ukur atau kita lihat lagi kembali kondisi dari pasien-pasien. Di mana hasilnya kita akan melihat pemulihan signifikan dari pasien-pasien O1 ke O2 ya. Dalam artian terdapat signifikansi atau perbedaan dari O2 dengan O1 ya. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah X atau obat tersebut atau intervensi yang kita berikan, kondisi yang kita berikan itu
akan mampu memberikan penyembuhan atau pemulihan terhadap pasien-pasien O1. Di situ yang akan kita dapatkan, ya. Itu sebagai contoh dari salah satu metode eksperimental paling sederhana, one group pretest protest design, ya. David Hume akan tergoda untuk mengatakan ya, dia merupakan seorang positivis dan ingin untuk menghubungkan kausalitas berdasarkan pada keterhubungan yang tinggi dengan kejadian-kejadian. Tetapi hubungan yang seperti itu dapat saja bercacat, ya. Siapa David Hume? David Hume adalah filosofer Scottish, ya, abad ke-18. Kenapa inference atau hubungan itu bisa cacat? Kenapa? Karena hanya dengan menunjukkan X sebagai kondisi yang cukup untuk perubahan Y, dalam artian keberadaan X itu diasosiasikan dengan perubahan dalam Y. Tetapi apakah X merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk Y? Itu menjadi pertanyaan, ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa X juga merupakan harus berkaitan memang dengan si Y-nya, ya. Tidak boleh kita hanya cerita tentang perlakuan intervensi yang kita berikan pada X, tapi X juga harus apakah dia merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk Y, ya. Bagaimana kita memverifikasinya kemudian? Yaitu dengan menunjukkan bahwa perubahan tidak akan terjadi apabila tidak ada X. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan menggunakan kelompok kontrol, ya. Kita gunakan kelompok kontrol untuk menunjukkan bahwa ketidakberadaan X akan membuat perubahan tidak akan terjadi, ya. Perubahan tidak akan terjadi. Jadi grup atau kelompok kontrol itu mensimulasikan ketidakadaan X, atau tadi X itu tadi obat, ya, maksudnya, ya, ini X, ya, obat. Jadi ketidakadaan X, maka itu disebut dengan kelompok kontrol. Asal muasal dari kelompok kontrol itu sebenarnya dari cerita dari Mesir kuno, ya. Jadi dulu juga mereka sudah menggunakan kelompok kontrol, ya. Jadi desain paling sederhana ini, desain pretest post-test control group, itu seharusnya memberikan tugas acak atau R kepada variabel kontrol yang membingungkan, ya. Dia akan memberikan tugas acak atau dalam kurung R kepada variabel-variabel kontrol yang membingungkan, ya. Jadi dengan pretest post-test ini dia akan memberikan random assignment, ya, tugas acak, ya. Hasilnya didapatkan bahwa pasien O2 lebih besar dari pasien O1 dan O2C
tidak lebih besar dari O1C. Yang menjadi pertanyaan apabila hasilnya seperti itu, apakah X atau obat tadi akan menghasilkan perbaikan dalam kelompok eksperimental ya, dalam kelompok-kelompok eksperimental. Jadi kita akan lihat, jadi dari sini resultnya itu ternyata O2E lebih besar dari O1. Di sini kalau begini berarti X menghasilkan improvement ya, atau pemulihan ya. Sedangkan di grup O2C ternyata tidak, berarti tidak ada improvement. Makanya itu perlu kita pertanyakan apakah obatnya itu menghasilkan suatu perubahan dalam kelompok eksperimental ya. Eksperimental. Ternyata di sini kita lihat dia tidak pasti melakukan suatu perubahan. Kenapa tidak? Ini adalah kekuatan dari sugestibilitas ya, atau efek dari Hawthorne. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kita perlu untuk menggunakan bentuk dari kontrol, sebagai contoh placebo ya. Jadi di sini ada kelompok eksperimental O1E, kita kasih obat menghasilkan O2E. Kemudian ada kelompok kontrol O1C dengan placebo menghasilkan O2C. Yang menjadi pertanyaan, dapatkah sekarang kita menyimpulkan X dapat menghasilkan perbaikan atau pemulihan kesehatan dalam kelompok eksperimental? Dapat saja, tetapi kita harus aware atau harus kita tetap melihat kepada efek eksperimenter ya, karena dia cenderung untuk menghasilkan hasil yang berupa prasangka ya, prasangka atau anggapan ya. Jadi dia belum tentu benar ya, terutama dalam penelitian-penelitian medis ya. Bagaimana caranya kita menyelesaikannya apabila seperti itu? Jadi solusinya kita lakukan eksperimen double blind ya. Eksperimen double blind di mana tidak hanya subjek atau juga eksperimenter atau orang yang melakukan eksperimen tahu siapa yang mendapatkan placebo, siapa yang mendapatkan obat. Jadi dia dibuat eksperimen double blind. Si subjek tidak tahu, si peneliti, si penguji yang mengujikan obat itu, biasanya kita kerjasama dengan orang yang mengujikan, juga tidak tahu yang mana placebo, yang mana obat. Itu disebut dengan eksperimen double blind ya. Jadi studi-studi eksperimental butuh untuk mengatur faktor-faktor potensial yang membingungkan, yang dapat saja mengancam internal validitas ya, validitas internal dari eksperimen kita, percobaan kita. Hawthorne effect merupakan satu faktor potensial yang membingungkan, satu faktor membingungkan yang potensial dalam studi-studi eksperimental. Faktor-faktor yang lain adalah sejarah ya, peristiwa-peristiwa bias
yang muncul di antara pretest dan posttest. Maturasi itu merupakan perubahan fisik, biologis, psikologis dalam subjek ya. Jadi ini faktor-faktor yang membuat membingungkan ya, atau disebut dengan Hawthorne effect ya. Jadi ada histori itu berarti ada peristiwa yang muncul di antara pretest dan posttest. Kemudian ada perubahan baik fisik bisa, biologis bisa, psikologis bisa dalam subjek. Kemudian ada dalam pengujian ya, apabila kita memaparkan pengujian kita pada angka-angka pretest yang mempengaruhi posttest ya. Jadi kita sudah melakukan pretest, namun angka-angkanya itu ketika kita bandingkan dengan posttest, dia akan memberikan semacam pengaruh dalam pengujian kita. Kemudian instrumentasi ya. Kemudian instrumentasi. Kecacatan dalam instrumen atau prosedur pengukuran itu juga akan menghasilkan faktor-faktor yang membingungkan ya. Jadi kita pikir ya kok hasilnya begini, padahal prosedurnya cacat ya, tidak tepat ya, atau instrumennya tadi ya, instrumentasi error. Sehingga studi-studi eksperimental tadi itu perlu untuk dikontrol faktor-faktor yang membingungkan tadi. Kemudian yang bisa membuat faktor-faktor yang membingungkan tadi atau variabel-variabel confounding itu adalah seleksi atau pemilihan ya. Subjek-subjek dalam kelompok-kelompok eksperimental dan kontrol itu berbeda memang dari awal. Jadi contohnya kita buat kontrol, ternyata kelompok kontrol itu jenisnya aja pun sudah berbeda dengan kelompok eksperimental. Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Karena memang subjek yang terdapat atau yang menjadi bagian dari kelompok itu antara eksperimental dan kontrol memang berbeda. Bisa saja contohnya berbeda spesies ya, berbeda umur, berbeda jenis kelamin ya. Jadi kita tidak bisa membandingkannya yang dari awal sudah berbeda ya. Jadi kalau kita buat contohnya pengujian, ternyata kelompok kontrolnya kita pakai yang betina, kemudian kelompok eksperimentalnya kita pakai yang jantan, tentunya itu akan berbeda karena memiliki siklus hormon yang berbeda pula ya. Nah, regresi statistik ya, regresi statistik juga perlu kita kontrol. Regresi terhadap rata-rata. Di sini kita akan menemukan subjek yang dipilih berdasarkan pada nilai-nilai pretest ekstrim ya. Hal ini ditemukan oleh Francis Galton dalam tahun 1877 ya. Jadi statistik regresi ya, regresi statistikal. Kemudian kematian dalam pengujian ya, experimental mortality. Jadi ada perbedaan dropout atau keluarnya subjek dari eksperimental, dari kelompok eksperimental dan kelompok kontrol selama studi dilakukan ya. Jadi
ada mungkin ketika kita melakukannya kelompok subjek-subjeknya mati atau tidak dapat digunakan lagi ya. Jadi dia bisa menghasilkan hasil yang tidak tepat atau membingungkan ya, karena memang tidak bisa diukur lagi bagaimana hasil akhirnya ya. Rancangan eksperimental biasanya paling umum digunakan dalam ilmu pengetahuan natural dan fisik ya, natural and physical sciences, sains natural dan sains fisik ya. Pada umumnya internal validitas lebih tinggi, tetapi eksternal validitas lebih rendah ya. Jadi ini ada tabel dari Donald T. Campbell dan Julian C. Stanley. Dia menunjukkan sumber-sumber dari invaliditas untuk rancangan penelitian 1-6 ya. Jadi ada pre-experimental design, one shot case study, one group pretest design, static group comparison ya. Di sini dia kasih lambang minus itu berarti menunjukkan kelemahan, sedangkan plus itu berarti faktor-faktornya itu terkontrol atau teratasi ya. Sedangkan yang menjadi tanda tanya itu menunjukkan kemungkinan sumber dari yang harus kita pikirkan. Sedangkan kalau blank dia atau kosong menunjukkan bahwa faktor tersebut tidak relevan. Sebagai contoh ya, one shot case study ya. Kalau kita pakai desain pre-experimental one shot case study, dia itu lemah dalam histori, maturasi, seleksi sama mortalitas ya. Sedangkan dia sisanya blank, jadi tidak relevan ya. Jadi tidak bisa dipakai ya. Sedangkan kalau one group pretest post-test itu hanya baiknya dalam pemilihan subjek dan mortalitas ya, karena dia langsung kelihatan ya. Sedangkan static group itu baiknya cuma di histori, di pengujian, di instrumentasi dan regresi ya. Nanti kita bisa lihat di tabel ini apa-apa saja yang sering dengan desain penelitian itu, mana yang unggul ya, hampir di semua validitas ya. Oke, cukup sekian kuliah kita tentang desain penelitian. Saya harap mahasiswa untuk bisa belajar lebih banyak lagi dengan baca textbook dan literatur untuk memperkaya wawasan dari setiap mahasiswa, sehingga ketika kita melakukan suatu karya tulis atau suatu penelitian, kita akan menghasilkan hasil yang baik yang memiliki signifikansi dalam kehidupan, signifikansi bagi masyarakat dan bangsa. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.